saya akan menjelaskan tentang gelas yang sering disebut gelas piala. Dan gelas kimia adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Gelas beker terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Yang kedua, saya akan menjelaskan pipet. Pipet digunakan untuk memindahkan volume cairan dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dari jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan beberapa alat-alat laboratorium kimia. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari 10 ml hingga 2 liter. Gelas ini berbentuk pipa yang biasanya terbuat dari plastik. Gelas ini dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar untuk kestabilan gelas ukur. Oke. Yang kedua, tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, atau memanaskan bahan-bahan cair atau padat untuk uji kualitatif. Yang ketiga, pipet ukur. Pipet ukur adalah salah satu alat laboratorium kimia yang berfungsi untuk membedakan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Alat laboratorium yang akan saya jelaskan adalah spatula stainless steel dan mortar pestle. Spatula stainless steel adalah spatula yang diyakini terbuat dari bahan-bahan anti karat dan digunakan untuk mengangkat objek yang sangat kecil yang telah melalui proses pengirisan dan akan digunakan sebagai bahan penelitian melalui mikroskop. Yang kedua adalah mortar dan pestle. Mortar dan pestle adalah alat yang digunakan untuk menumbuk dan menghancurkan objek atau sampel seperti biji-bijian, daun, dan akar. Tujuannya adalah untuk mengisolasi DNA, RNA, dan protein. Mortar adalah tempatnya atau wadahnya, sedangkan pestle adalah alat penumbuk atau penghancurnya. Alat dengan bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk trasi dengan presisi tinggi, atau bisa juga untuk mengukur volume sesuatu larutan. Alat yang dilengkapi dengan skala pada sisi luarnya ini memang dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga cocok digunakan untuk keperluan analisis volumetrik kualitatif. Kini meski dalam perkembangannya telah banyak ditemukan alat titrasi berbasis teknologi, buret masih menjadi alat laboratorium yang selalu digunakan. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 mm. Alat laboratorium plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji kesamaan suatu larutan atau menerangkan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan proses dan umumnya tersedia dalam 6-12-16 lubang tetes. Filter adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan, yang biasanya dipasang pada bangkal piper. Alat yang disistemkan terhadap bahan kimia, sehingga dijamin dan tidak mudah rusak. Alat laboratorium yang akan saya jelaskan adalah kawat kasa dan plat tetes. Kawat kasa adalah alat untuk menahan beaker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa
juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. 2. Plat tetes adalah alat penguji keasaman suatu larutan. Plat tetes terbuat dari bahan perselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes.